Halo, berjumpa lagi dengan saya, Iin Handayani. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menggunakan sosial media adalah suatu hal yang tidak asing lagi untuk mahasiswa kita, dan itu harus dilakukan dan akhirnya menjadi sahabat baik. Tetapi tetap tidak bisa menggantikan peranan silaturahmi secara face to face. Nah, sebelum saya mengungkapkan lebih lanjut apa yang akan saya bagi yang berkaitan dengan yes yes and no no di sosial media untuk mahasiswa zaman now, saya akan berbagi tentang hasil riset yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah 90% dari mahasiswa dan pelajar ya itu sangat mengkhawatirkan dengan penampilan mereka di sosial media. Mereka sangat concern dengan ucapan-ucapan yang mereka tayangkan di sosial media, juga postingan-postingan mereka itu sangat concern. Jadi bagus nggak sih ini postinganku, cocok nggak sih, sangat akan mengundang followers enggak sih, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah 60% lulusan S1 itu sangat mengkhawatirkan kalau jejak mereka di online atau di internet itu akan diketahui oleh perusahaan-perusahaan di mana mereka akan bekerja atau ketika mereka melakukan interview. Mereka itu khawatir sekali. Nah, untuk itu saya akan berbagi tips-tips dan strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk bisa menggunakan sosial media secara bijaksana dan akan meningkatkan branding kalian, juga reputasi kalian. Dan remember, kalian selain menjaga reputasi kalian sendiri, kalian juga harus menjaga reputasi keluarga yang sudah berjasa untuk kesuksesan kalian. Oke, mari kita simak bersama apa saja yang harus dilakukan oleh kalian ya. Yang pertama, sangatlah kreatif membuat konten di sosial media ya. Jadi brand yourself ya. Jadi jangan misalnya hanya posting foto di Facebook terus nggak ada apa-apanya ya. Jadi kalian harus membuat good impression di sosial media. Dan kalian harus bisa memberikan info yang positif, misalnya berbagi tentang artikel-artikel atau video-video yang positif ya. Kemudian juga kalian harus tahu platform apa yang sesuai dengan yang akan kalian bagikan di sosial media. Misalnya kalian tidak bisa menyamaratakan antara Facebook dengan LinkedIn. LinkedIn itu lebih bersifat profesional. Yang Facebook bersifat lebih informal, kecuali kalau mungkin kalian punya bisnis bisa memakai Facebook fan page atau aktif di community service misalnya. Oke. Kemudian yang kedua, jangan memposting foto kalian yang kira-kira tidak menentu, fotonya itu tidak jelas gitu. Dan nanti mungkin di dalam hati kalian ragu-ragu, jadi takut kalau nanti malah menyesal di kemudian hari. Karena walaupun postingan itu sudah di-delete, tapi tetap bisa dicari jejaknya ya. Jadi jangan tinggalkan jejak yang kurang bagus di sosial media. Jadi kalau tidak mantap hatinya untuk memposting sesuatu, ya jangan diposting, dengarkan suara hati ya. Karena kita tidak mau kalau kalian itu nanti akan rusak reputasinya hanya karena segelintir foto yang kurang bagus ya. Kemudian seperti yang kalian ketahui bahwa sampai sekarang beberapa companies atau most companies especially kalau tingkat multi internasional itu mereka akan um, menyelidiki ya kegiatan sosial media kalian sebelum kalian itu diterima. Jadi hati-hati ya. Tuh. Kemudian untuk memprotek diri kalian, kalian harus mencoba menggoogle diri kalian sendiri. Ya, menggoogle diri sendiri ada apa di situ, ya. Kemudian uh, lakukan hal-hal yang positif yang nantinya bisa dipublikasikan di Google sehingga kalau nama kalian itu dicari oleh perusahaan itu yang keluar adalah yang bagus-bagus. Itu. Kemudian juga
Jangan, ini yang keempat ya, jangan memposting status yang negatif ya, terutama kalau di Twitter ya. Jangan memposting yang negatif. Jadi selalu put something yang positif dan yang bagus. Oke. Kemudian juga tidak boleh menjelek-jelekan teman-teman ya, dimanapun di sosial media. Jangan menjelek-jelekan di sosial media. Selalu ingat bahwa kalau kalian dijelek-jelekan, kalian kan juga tidak mau kan. Jadi be toleran sehingga tidak ada saling menjelek-jelekan, karena kita tidak tahu di masa depan itu kalian akan berkarir di mana, dan itu akan memalukan nantinya. Jangan menjelek-jelekan bos, jangan menjelek-jelekan tempat pekerjaan, jangan menjelek-jelekan profesor yang mengajar Anda atau dosen yang mengajar Anda. Jadi berlakulah yang polite dan santun ya. Kemudian juga kalian harus mempromosikan diri sendiri untuk kebaikan, untuk reputasi, tetapi jangan mendominasi terus-menerus. Jadi promosi-promosi untuk yang hal-hal yang positif, tapi tidak mendominasi di salah satu platform. Dalam artian misalnya kalian mengirimkan postingan kalian itu terus-terusan berhari-hari yang sama, kan nanti yang lain juga jadi bosan, ya. Kemudian juga jangan terlalu banyak memposting kegiatan yang sehari-hari, misalnya mau lunch, mau makan siang di posting, makan malam posting lagi, kemudian sarapan posting lagi. Jadi sepertinya kalian mengharapkan seluruh dunia ini untuk tahu apa kegiatan kalian sehari-hari. Jadi itu tidak considerate ya. Kemudian membuat status itu tentang pekerjaan ya sekali-sekali aja, jangan terlalu sering. Itu juga akan membuat orang lain menjadi jenuh ya. Kemudian ingatlah bahwa bersosial media itu suatu proses, yaitu proses bercakap-cakap atau proses conversation. Jadi teman-teman itu akan semakin baik di masa datang, dan juga kalian harus tetap mempromosikan diri sendiri di sosial media. Jangan memposting sesuatu yang akan menghancurkan reputasi kalian dan juga reputasi keluarga. Jagalah nama baik kalian dengan bersosial media yang bijaksana. Oke, jadi itu tadi 5 tips yang bisa membuat kalian hopefully sukses di masa depan, karena sosial media kalian itu bersih dari hal-hal yang tidak disukai oleh siapapun atau perusahaan apapun yang akan meng-hire kalian ya. Saya sarikan apa kelima itu supaya nggak lupa ya. Oke, yang pertama, kalian itu harus sangat kreatif ya dalam membuat konten. Nah, konten-kontennya itu harus positif di sosial media, jangan yang curhatan yang negatif atau yang hal-hal yang bikin kesal ya. Kalau sedang emosi atau sedang marah, jangan memposting apapun. Tenangkan hati dulu baru memposting. Yang kedua, jangan memposting foto kalian yang tidak jelas ya, tidak menentu topiknya apa, temanya apa. Jadi yang jelas, detail, karena intinya adalah kalian akan mempromosikan diri kalian di sosial media ya. Jadikan sosial media itu ajang untuk meningkatkan branding kalian untuk masa depan kalian. Ya, kemudian yang ketiga adalah Google yourself. Ya, cobalah Google Anda sendiri dengan nama sendiri, apa saja sih yang bagus-bagusnya dari kalian. Nah, itu yang harus dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah jangan memposting pesan-pesan atau foto-foto yang bernada negatif. Terutama kalau untuk pesan-pesan adalah di Twitter. Intinya selalu positif, apapun harus positif untuk diposting. Yang kelima adalah selalu mempromosikan diri sendiri, tapi tidak terus-menerus yang akhirnya membuat teman-teman di sosial media itu menjadi jenuh. Jadi ya be considerate
ya. Jadi yang secukupnya tetapi tetap bisa mempromosikan kalian dan juga menjaga reputasi yang baik. Jadi itu tadi hal-hal yang no dan yang yes yang harus kalian lakukan dalam bersosial media secara bijak agar masa depan kalian baik di perkuliahan, di universitas atau di masa depan tetap bisa sukses dan tenang ya, tidak banyak distraction karena hal-hal yang berkaitan dengan sosial media. Sampai bertemu lagi di video yang mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.